Ya baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini. Kita akan merayakan Natal kelahiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini untuk kita semua. Dan juga bagi seluruh umat Tuhan yang ada di muka bumi ini, hari ini bersukacita merayakan Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini. Saya mengucapkan, kami sekeluarga mengucapkan selamat Natal bagi Bapak Ibu Gembala, para pengurus, Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan, juga yang ada di rumah. Selamat Natal, selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Kita tunduk kepala sejenak. Lewat saat teduh kita renungkan kebaikan kasih Tuhan. Hati kami bersuka pagi hari ini Tuhan. Bersyukur sebab Engkau begitu baik. Engkau Allah yang mengasihi dunia ini, mengasihi kami semua Tuhan. Engkau telah melimpahkan kasih karunia-Mu untuk setiap orang yang mengasihi Engkau. Kami terus bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini. Semua itu oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami boleh menikmati kasih, sukacita dan damai Natal dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Betapa besar kasih-Mu bagi kami semua. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami patut mengucap syukur berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih-Mu aku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih Allah. Usah jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Besar kasih-Mu aku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya tidak binasa,
kasih-Mu Allah. Besar kasih-Mu aku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, oh Engkau yang layak untuk sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Kau yang layak, Engkau yang layak untuk sembah. Dari awal kita katakan lebih sungguh-sungguh lagi Bapak Ibu Saudara, betapa besar kasih-Mu Allah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Kau yang layak. Natal yang indah ini Tuhan, hati kami bersyukur bersuka kepadamu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara di hari yang Natal ini naikkan syukur kepada Tuhan. Semua begitu besar kasih-Nya bagi kita semua, sehingga Dia rela masuk ke dalam dunia ini menyelamatkan kita dari kuasa maut, menjadi
Berikan kepada kita kehidupan yang kekal, yaitu surga yang kekal bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami puji. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Mari jemaat saja yang menyanyikan pujian, katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau. Inilah ungkapan syukur umat Tuhan pagi hari ini. Ada yang bisa kamu balaskan akan kebaikan dan kasih-Mu Tuhan. Kami hanya bisa menyembah Engkau, mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kau yang layak terima pujian setiap umat. Sama-sama saudara kita, ku sembah Kau. Layak Tuhan ditinggikan, layak Tuhan disembah, sebab Engkau pencipta kami, pemelihara kami, dan Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau sudah menjadi sumber keselamatan, amen, sumber penghiburan, dan sumber kekuatan. Ya. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami memperingati akan kelahiran-Mu Tuhan Yesus di kandang yang hina, untuk datang menebus kami, mengampuni kami, dan membawa kami kepada Allah yang hidup. Amin. Terima kasih Tuhan, sehingga kami memberanikan diri untuk menyembah Tuhan. Terima kasih untuk damai sejahtera berlimpah-limpah memenuhi kami, dan damai sejahtera surgawi memberkati hidup kami. Amin. Pagi ini kiranya setiap pujian kami, penyembahan kami memperkenankan hati Tuhan. Tuhan bersukacita atas ibadah kami. Puji-pujian, syukur, penyembahan, dan firman-Mu Tuhan berkatilah semuanya. Dan Roh Kudus akan menuntun kami, membawa kami lebih dalam menyembah Allah Tritunggal, mengalami Allah Tritunggal dalam ibadah Natal ini. Tuhan berbicara kepada kami, Tuhan menyegarkan kami, Tuhan memulihkan kami, dan memimpin kami untuk menikmati hadirat-Mu. Kiranya Tuhan memberikan pengalaman rohani di sini. Amen. Bagaimana Kristus menjadi manusia dan Kristus memulihkan kami. Bahwa kami dalam hadirat-Mu, dalam dimensi rohani, menikmati ibadah Natal, perayaan Natal, Kristus lahir menjadi manusia. Kami tabiskan ibadah ini, kiranya jadi dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Ya. Salam. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Selamat Natal sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara. Selamat menyambut tahun baru beberapa hari lagi ke depan ya. Puji Tuhan. Natal, hari raya Natal atau Desember biasanya identik sesuatu yang baru. Ada yang pakai baju baru? Saya. Wih. Puji Tuhan. Yang penting hati kita baru di hadapan Tuhan. Amin. Saudara mau bersuka cita untuk Tuhan pagi hari ini. Kita bersuka cita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Namun sebelumnya tetap di tempat ya, balik kiri kanan. Sampaikan selamat Natal bagi sampai kiri kanan. Saudara, puji Tuhan. Haleluya, semua orang bersuka cita pagi hari ini. Kelihatan dari sini ya. Puji Tuhan. Kita akan menggemakan kita surga di tengah-tengah kita pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian kita surga bergema. Haleluya, beri kemuliaan saudara-saudara bagi Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus adalah Raja bagi kita saat ini. Saudara, kita bersyukur pagi hari ini kita masih ada semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita bersyukur, memberikan pujian yang terbaik pada Tuhan, sebab Dia adalah Raja kita. Katakan pujian ini dengan sukacita, Bapak Ibu Saudara. Bersyukurlah
Haleluya. Terima kasih. Kalau hari Tuhan, saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, berita Natal pada pagi hari ini. Kita mohon Roh Kudus untuk membimbing kita, untuk mengerti setiap berita atau firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Biarlah itu masuk dalam hati kita, untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang hidup kita. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau telah lahir ke dunia ini. Kau sebagai penasehat ajaib, Kau Allah yang perkasa, Kau Raja damai Bapa yang kekal. Kami menyambut Engkau pagi hari ini Tuhan, masuk dalam hati kami, anak-anak. Haleluya Yesus. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang
seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putra diberikan. Lambang pemerintahan sahutnya namanya budi sebut penasehat ajar Allah yang berjasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, Raja Damai. Mari kita sambut Dia, Yesus Tuhan, sambutlah Dia. Firman-Mu, Tuhan berbicara kepada kami, memulihkan kami, membesarkan hati kami, karena Firman-Mu yang hebat, yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya peristiwa Natal, kekuatan bagi kami, pemulihan bagi kami, sukacita bagi kami hari ini, dan kesembuhan bagi kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku. Shalom saudara-saudara. Halo. Selamat Natal. Selamat Natal. Saudara bersukacita hari ini. Amin. Amin. Hari ini bersukacita, dan harusnya setiap hari pun kita bersukacita, Amin. karena peristiwa Natal bukan hanya terjadi sekali setahun, tetapi peristiwa Natal sudah terjadi dalam hidup kita karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudaraku, orang percaya hidup dalam budaya mujizat. Amin. Amin. Yesus lahir dengan mujizat yang luar biasa. Bahkan hidupnya Tuhan Yesus juga penuh dengan mujizat. Kebangkitan Tuhan Yesus penuh dengan mujizat. Dan kematian Yesus dalam mujizat yang terbesar, karena kita ditebus, semua dosa kita diampuni.
Jadi kita hidup dalam budaya mujizat. Orang percaya hidup dalam budaya mujizat. Jadi Natal membesarkan hati kita bahwa Tuhan kita sumber mujizat, dan Dia sanggup melakukan mujizatnya dalam kehidupan kita setiap hari. Natal menceritakan kemuliaan Tuhan, dan Natal mempertaruhkan kemuliaan Tuhan. Tanpa Natal, maka kemuliaan Allah hanya sebagai cerita biasa saja. Tanpa Natal, ayat-ayat yang tertulis dalam kitab suci hanya teori saja yang menceritakan tentang Allah, menceritakan tentang keselamatan, tetapi Allah tidak pernah memperagakan bagaimana kasih-Nya yang besar kepada kita. Tanpa Natal, Alkitab Allah yang tertulis dalam kitab suci adalah Allah yang tidak sempurna, karena Dia tidak bisa bertindak untuk memulihkan, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Tapi kita bersyukur bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang peduli, Allah yang tahu pergumulan kita, Allah yang tahu persoalan kita, dan Ia bertindak dan turun tangan untuk menebus dosa-dosa kita. Ia menyelamatkan kita. Karena itulah saudara-saudara, hari ini kita ada di sini untuk memuji, menyembah Tuhan yang hidup. Natal bukan hanya peristiwa yang besar di mana Tuhan menjadi manusia, tetapi peristiwa yang besar karena ada dua alasan yang dicatat dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 16. Kita buka kembali pembacaan kita dalam Matius pasal 1. Jadi kita masih dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 16. Kita sudah beberapa kali membacanya. Dan Zera dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa. Ayat 16, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Amin. Saudara-saudara, nama-nama yang kita baca adalah dari ayat 1 sampai 16 adalah nama-nama yang penuh dengan masalah. Kisah hidupnya penuh dengan masalah. Karena itu saudara-saudara, kita akan merenungkan hari ini dengan topik adalah anugerah dan kemuliaan Allah. Anugerah dan kemuliaan Allah. Ada dua hal yang Tuhan nyatakan dalam peristiwa Natal ini. Anugerah dan kemuliaan Allah. Ketika malaikat berlaksa-laksa muncul di padang gurun dan menyanyikan paduan suara yang indah dengan tema kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan. Itu adalah berita anugerah dan sekaligus kemuliaan Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan. Bayangkan saudara, 400 tahun Tuhan tidak berbicara. 400 tahun Tuhan marah kepada bangsa Israel. 400 tahun Tuhan tidak mengirimkan mimpi-mimpi, Tuhan tidak mengirimkan nabi-nabi, Tuhan tidak memberikan wahyu kepada
umatnya 400 tahun karena Tuhan marah. Tetapi kesunyian itu terpecahkan dengan kemunculan malaikat di padang gurun, di padang belantara itu, di Efrata, dan berkata kemuliaan bagi Allah. Jadi Natal mempertaruhkan kemuliaan Allah dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan. Dan itu adalah anugerah, karena sekarang Tuhan berkenan dijumpai. Itu sebabnya model-model ibadah agama Israel sudah tidak berkenan. Kadang-kadang herannya masih ada gereja yang meniru model-model ibadah Israel, padahal Tuhan sudah tidak berkenan. Pakaiannya masih ada yang mengikuti pakaiannya, dan cara-caranya juga, bahkan masih ada yang membuat kategori antara orang Kristen yang maha kudus yang di sini. Jadi kami ini maha kudus ya. Orang Kristen yang kudus di sini dan orang Kristen halaman yang di sana yang tidak pernah injak gereja itu halaman. Ya. Sudah tidak terpakai lagi. Karena sudah tabir terbelah menjadi dua dan tidak ada lagi. Ya. Jadi saya pakai jas bukan untuk membedakan saudara. Ya, bukan. Ya. Saya menghindari jubah sebenarnya, memakai jubah supaya tidak ada pemisahan antara hamba Tuhan dengan saya jemaat biasa. Ya, saya juga jemaat Tuhan. Tapi yang dipercayakan sebagai memimpin saudara, menggembalakan saudara, menuntun saudara untuk mengerti maksud Tuhan dalam hidup ini, kita sama. Ya. Anugerah dan kemuliaan Allah. Saudara-saudara, ada dua hal yang kita bicarakan, anugerah dan kemuliaan Allah. Apa maksud Matius mencatat dan menceritakan silsilah Yahudi kepada kita yang bukan orang Yahudi? Dan saya katakan, berapa? 3 minggu yang lalu, kita mau membaca ini bosannya, silsilah memperanakan. Rasanya membaca ini apa maksudnya? Sehingga kita ingin cepat-cepat menyelesaikan pembacaan ini. Tapi saya katakan bahwa nama-nama di dalam ayat ini adalah sebuah cerita kemuliaan Tuhan. Sebuah peristiwa yang membesarkan hati kita. Nah, apa maksud dari peristiwa ini? Ada dua hal. Yang pertama adalah silsilah Yesus menyatakan anugerah Allah bagi manusia yang berdosa. Anugerah Allah bagi manusia yang berdosa. Silsilah Yesus mengungkapkan banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini yang hidupnya tidak bagus. Hampir semua. Ya, walaupun yang terkenal mungkin ada Yosafat, ada Asa. Tetapi kemungkinan ada celah juga. Dan semuanya itu menunjukkan anugerah Tuhan. Dari awal Tuhan menyatakan bahwa dia berlimpah anugerah sejak Adam dan Hawa. Bahkan sampai Abraham dan juga Daud dan tokoh-tokoh yang lain. Kita bisa mencatat semua nama-nama pria dan nama-nama wanita dalam silsilah ini adalah tokoh-tokoh yang tidak bercacat celah. Semuanya bercacat celah yang didaftarkan dalam ayat ini. Dimulai dari Daud. Anak Daud. Kita sudah mempelajari Daud jatuh dalam dosa. Sekalipun dia disebut sebagai sahabat Tuhan, tapi coba kita pertimbangkan nama ini. Walaupun Daud seorang raja yang besar, ia bersalah dalam dua hal. Yang pertama perzinahan, dan yang kedua pembunuhan. Dia mengambil istri panglimanya Uria dan kemudian menempatkan Uria di pos paling depan sehingga terbunuh. Atau yang kedua, Abraham. Abraham adalah bapak orang beriman, tapi dia pernah juga mengalami kejatuhan. Berkali-kali, bukan sekali. Abraham yang sepatutnya disebut sebagai bapak beriman, tetapi menderita sejumlah penyelewengan. Egois. 2 kali dia menjual istrinya. 2 kali dia memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Dan itu adalah anugerah. Atau kita juga mencatat Yakub. Yakub si penipu, dia menipu saudaranya, dia menipu juga ayahnya, dan hidup dalam penderitaan.
Dan akhirnya dia pun ditipu. Ditipu oleh pamannya. Keluarganya kacau. Terjadi peperangan, pembunuhan, dan membunuh orang lain. Kacau. Atau kita menyebut anak Yakub, Yehuda salah satu di antaranya yang disebutkan dalam silsilah ini. Yehuda yang kemudian mencari penghiburan di lokalisasi. Ternyata di lokalisasi dia ketemu dengan sebenarnya belum mantan, menantunya yang menunggu anak ketiga dewasa supaya bisa dinikahkan dengan menantunya ini, yaitu bernama Tamar. Lalu kemudian di lokasi itu dia menghamili menantunya tanpa dia sadari. Dan itu sangat buruk. Tapi ini anugerah, ini berita anugerah yang Tuhan sampaikan. Jadi ada banyak nama-nama termasuk Salomo juga adalah kisah yang buruk. Tetapi anugerah bagi Salomo. Dan kalau kita memperhatikan nama-nama yang lain dalam silsilah ini. Ada 5 wanita. Salah satu yang kita bersyukur untuk kerendahan hati dari Ibu Maria. Tapi Ibu Maria bukanlah orang yang suci tanpa dosa. Ya, diketahui kesalehannya Ibu Maria. Tetapi ada 4 orang yang tidak diketahui kesalehannya. Mereka adalah wanita-wanita yang berdosa, yang tidak diketahui kesalehannya. Mereka bahkan bukan orang Yahudi, namun Allah memasukkan mereka dalam silsilah mesianik. Dan itu adalah anugerah Tuhan. Mereka orang-orang jatuh dalam dosa, mereka orang-orang kafir, tapi Tuhan memasukkan mereka dalam silsilah Yesus Kristus. Dan itu adalah sebuah anugerah. Mari kita teliti nama mereka satu persatu. Dari Tamar, menantu dari Yehuda. Sampai rela menjual dirinya di lokalisasi supaya dia bisa menemui mertuanya. Dan akhirnya hamil oleh mertuanya. Kisah ini kita bisa baca dalam Kejadian pasal yang ke-38. Yang dipenuhi dengan penipuan, penodaan, dengan catatan-catatan kotor mengenai pelacuran yang terjadi. Sehingga beberapa orang berkata, apakah ini disebut kitab suci? Sampai menyebutkan pelacuran. Dan Alkitab sangat jujur. Kalau betul itu benar, ditulis benar. Kalau itu betul dosa, ditulis dosa. Alkitab kita sangat jujur. Bahkan Alkitab juga akan menceritakan hal-hal yang tersembunyi diungkapkan kepada kita. Supaya kita tahu bahwa hati Tuhan ingin menguduskan kita. Amin, saudaraku. Ini adalah anugerah. Tamar seorang yang berdosa. Tapi juga masuk dalam garis mesianik. Dapat anugerah. Lalu yang kedua, di ayat yang kelima kita menemukan Rahab. Kisah ini kita bisa baca dalam Yosua. Ia adalah pelacur yang bekerja di Yeriko. Tapi anugerah Tuhan sampai kemudian bertemu dengan 2 pengintai, 2 prajurit yang menyelamatkan hidupnya. Bukan hanya memberi hidup, tapi juga semua keluarganya. Dan karena iman, saya yakin bahwa Rahab juga diselamatkan mendapatkan hidup yang kekal. Ini anugerah, saudara-saudara. Ini anugerah. Coba kita bayangkan di luar sana yang namanya orang-orang tercatat seperti ini semua cacat tidak akan diterima oleh Tuhannya. Tidak diterima oleh tempat ibadahnya. Tapi Allah kita berbesar hati menerima semua yang berdosa jikalau mereka berbalik kepadanya. Allah dalam anugerahnya tidak hanya membiarkan hidup tetapi membawa ke dalam garis mesianik. Atau kita juga mencatat di dalam ayat yang masih ayat kelima, Rut, seorang perempuan Moab. Kita sudah membaca kisahnya di dalam kitab Rut. Bangsanya adalah keturunan hasil hubungan inses antara Lot dengan putrinya. Salah satu anak yang melahirkan dan kemudian bernama Moab. Dan Rut lahir dari bangsa Moab. Anugerah Tuhan untuk memimpin Rut. Kita sudah mendengarkan khotbah ini. Satu keluarga, Elimelek, membawa istrinya dan 2 anaknya berangkat ke Moab. Dan sampai di Moab, Elimelek dan 2 anaknya meninggal. Kadang-kadang kita tidak ngerti maksud Tuhan. Kenapa harus satu keluarga ini meninggal, mati di tanah Moab? Kita tidak ngerti. Ini bukan kutuk. Tapi ada anugerah khusus.
Kalau mungkin tidak ada Elimelek, Rut tidak bisa sampai ke Israel. Memang Tuhan bisa memakai siapa saja. Tapi anugerah ada keluarga dipakai untuk menyelamatkan Moab. Satu keluarga diselamatkan, Rut diselamatkan. Dan Rut kemudian mendapatkan anugerah dari Tuhan. Jadi ini adalah kisah dari anugerah yang besar dari Tuhan. Penyembah berhala diselamatkan. Atau kisah yang lain. Di ayat 6, Betsheba. Betsheba adalah seorang bangsa asing juga. Dia tidak disebutkan namanya, hanya ditulis kata yang adalah istri Uria. Diambil oleh Daud. Dan kemudian menjadi ibu dari Salomo. Anugerah Betsheba juga diselamatkan dan sekaligus masuk dalam silsilah garis mesianik. Saudara-saudara, dari kisah ini apa yang dapat kita pelajari? Allah kita adalah Allah yang berlimpah dengan anugerah. Allah yang tidak kekurangan anugerah. Berkali-kali anaknya jatuh. Berkali-kali Tuhan juga memberikan anugerah. Berkali-kali orang berdosa. Tapi berkali-kali juga Tuhan mengampuni. Dan Natal adalah peristiwa kisah pengampunan dari Allah yang kudus kepada manusia yang berdosa. Itu sebabnya ada Natal. Dan ini peristiwa yang besar. Dan bagi dunia tidak masuk akal. Tidak masuk akal bagi dunia. Ini peristiwa yang besar. Allah mengampuni kita. Allah berbesar hati, membuka hatinya, dan kemudian datang memeluk kita. Dia masuk menjadi manusia. Ini peristiwa yang besar. Karena dia mengampuni kita. Jadi setiap kali, saudara-saudaraku, kita merayakan Natal, kita sedang mendapatkan pengampunan. Dan kita akan berbagi pengampunan kepada orang lain. Saudara masih ingat renungan kita perayaan Natal kemarin di Matius pasal yang ke-6, doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dulu-dulu saudara, ketika menyebutkan doa Bapa kami ini, saya berdiam diri tidak menyebutkan kata ini. Saya dengan bersemangat berkata ketika doa syafaat, seperti Tuhan mengajar kami berdoa sebagai berikut. Bapa kami dalam sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan kami secukupnya pada hari ini. Dan saya tidak mau mengatakannya karena saya tidak mengampuni. Tetapi sejahtera berdoa Bapa kami. Sejahtera. Jadi Natal adalah kisah pengampunan. Semua orang percaya seharusnya bisa mengampuni. Karena ada dua teladan yang Tuhan beri kepada kita. Pengampunan. Yang pertama, dia menjadi manusia. Dia melepaskan kemuliaannya. Dan dia mengampuni kita. Dia lahir di kandang domba. Tempat yang paling hina. Di dalam kegelapan itu. Hanya diterangi oleh bintang-bintang. Ya mungkin yang disebut bintang-bintang yang kedap-kedip itu ya. Itu pengampunan. Pengampunan yang kedua adalah di kayu salib. Dia mengampuni kita. Jadi Natal adalah kisah pengampunan yang besar dari Allah yang kudus kepada kita berdosa. Itu adalah anugerah. Karena itu saudara-saudara, janganlah kita mau tinggal dalam dosa kita. Apa penerapannya dari kisah ini saudara-saudara? Penerapannya dari kisah ini adalah ketika kita berdosa, beranikan dirimu untuk menghampiri Tuhan dan mohon pengampunannya. Yang kedua saudara, pengampunan itu membesarkan hati kita dan membesarkan hati orang yang diampuni. Nikmati pengampunan. Kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan dan nikmatilah pengampunan itu dengan sukacita bersama dengan Tuhan setiap hari. Ayat renungan kita semalam diambil dari Lukas pasal 1 ayat 74. Dalam Natal keluarga, Tuhan melepaskan kita dari musuh-musuh kita.
Kalau kita punya musuh itu ada tekanan yang berat. Mengambil damai sejahtera kita. Tapi ketika kita diampuni, perasaan tidak ada tekanan lagi. Bahkan ketika kita mengampuni juga. Dan itu yang dilakukan oleh Bapa di sorga. Dia mengampuni kita, memberikan anaknya bagi kita, supaya kita mendapatkan damai sejahtera, dan kita bisa menjumpai Allah yang kudus dalam doa-doa kita, dalam penyembahan kita. Nikmati Tuhan. Beberapa orang takut ketemu dengan Tuhan, takut berdoa, saking takutnya berdoa, doanya begitu pendek, begitu singkat. Doanya hanya pada waktu mau tidur dan mau makan. Syukur-syukur ingat doa waktu makan. Mengapa? Karena tidak menikmati hubungan dengan Bapa. Nikmati hubungan dengan Bapa, dan kita bisa menikmati setiap hari. Dalam doa kita bisa berbicara, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu. Saudara-saudara, setiap pagi saya sudah menceritakan kepada saudara, setiap bangun pagi saya berdoa terima kasih untuk tidur semalam. Walaupun tidur 3 jam, 4 jam, apalagi 6 jam, wah senang sekali. Nikmati dalam doa-doa kita, penyembahan kita. Dan ampunilah satu dengan yang lain. Ampunilah. Yang kedua, saudara, dalam silsilah ini apa yang kita pelajari? Selain anugerah, kita juga melihat bahwa anugerah Allah untuk memakai setiap orang untuk kemuliaannya. Setiap orang untuk kemuliaannya. Abraham jatuh dalam dosa berkali-kali, tapi Tuhan masih berkenan memakai dia. Daud juga berdosa, tapi Tuhan masih berkenan memakai dia. Yakub juga berdosa, tapi Tuhan berkenan memakai dia. Siapa yang berdosa? Ishak juga berdosa. Pernah juga menjual istrinya, sama dengan ayahnya. Atau juga Yehuda berdosa, tapi Tuhan memakai. Mengapa bukan saudara-saudara Yehuda? Ada 12 saudara Yehuda, tapi Yehuda dipakai Tuhan untuk menjadi silsilah dari Yesus Kristus. Mengapa bukan Yusuf yang paling baik, yang paling dewasa, dan menjadi berkat bagi saudara-saudaranya, tapi Yehuda? Karena Yehuda pernah membuat kisah yang indah. Dia berkata begini, kalau saya tidak membawa pulang anakmu bapakku Yakub, aku taruhannya. Yang lain saudara-saudaranya berkata begini, kalau saya tidak membawa pulang anakmu Benyamin ke Mesir kembali dengan selamat, saudara-saudaranya berkata begini, bunuh semua anakku. Tapi Yehuda berkata, aku taruhannya. Yehuda menggambarkan tentang kisah penyelamatan Yesus. Aku taruhannya. Bunuh aku, ya ayahku. Itu sebabnya mengapa Yehuda spesial di mata Tuhan. Karena dia pernah membesarkan hati Israel, yaitu ayahnya sendiri. Sehingga dia menjadi spesial di mata Yakub. Orang-orang kita sebutkan tadi, termasuk pelacur-pelacur itu. Kita menyebutkan Tamar, Rahab, atau Ruth. Kita menyebutkan Batsheba. Semua orang-orang yang gagal. Tetapi mereka yang gagal ini dipakai Tuhan. Dan itu anugerah. Tuhan memakai itu anugerah yang luar biasa. Saudara-saudaraku, nikmatilah semua kebaikan Tuhan yang anugerahnya dan kebaikannya. Amin, saudara. Silsilah Yesus menyatakan anugerah Allah untuk memakai setiap orang bagi kemuliaan. Ya, masih bermasalah. Tapi bisa kedengaran ya? Bisa. Pengampunan dari Tuhan membuat kita berdiri berhadapan-hadapan dengannya. Ketika kita diampuni oleh seseorang, kita tahu kita bersalah, dan kita diampuni, itu membuat hati kita besar, dan membuat kita berdiri di hadapannya. Kalau orang itu tidak bisa mengampuni kita, dan kita bersalah, apalagi kita tidak bisa mengampuni diri kita, kita tidak bisa memandang wajah orang yang kepadanya pernah kita bersalah.
Atau kalau orang itu bersalah kepada kita dan kita berkata, saya tidak sudi melihat wajahnya, saya tidak sudi melihat wajahmu, kita tidak mampu membuat orang itu berdiri. Pengampunan yang Tuhan beri kepada kita adalah pengampunan yang membuat kita bisa berdiri di hadapannya, sehingga kita tidak takut lagi dan kita bisa menyembah Tuhan berhadap-hadapan. Penyembahan kita adalah penyembahan yang berhadap-hadapan. Itu sebabnya doa kita kan selalu berkata begini, Tuhan, kami menghadap-Mu. Saudara tahu dari mana kalau kita sedang berhadapan dengan Tuhan dan berkata, Tuhan, kami menghadap-Mu. Berhadap-hadapan, penyembahan itu berhadap-hadapan. Dan Tuhan mau kita berhadap-hadapan setiap hari. Bahkan sekalipun kita bekerja setiap hari, saudara, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita, itu adalah pekerjaan untuk memuliakan Tuhan. Dan kita sedang berhadap-hadapan dengan Tuhan. Waktu di kasir, kita sedang berhadap-hadapan dengan Tuhan. Karena bisa saja uang ini bisa lolos ke kantong kita. Saudara Sebas kehilangan dompet. Wah, lumayan ya, isinya banyak sekali itu. Mana Sebas? Iya. Sampai sekarang tidak kembali ya. Sudah sebulan tidak kembali. Wah. Semoga bukan orang yang tidak mengenal Tuhan yang mendapatkannya. Kalau yang mengenal Tuhan dan berkata, puji Tuhan, dapat berkat. Ya. Saudara, Tuhan tidak akan membuat orang lain rugi dan berkata dapat berkat. Ya. Saudara-saudara, pengampunan membuat kita berdiri. Berdiri sehingga kita tidak akan merasa takut. Merasa takut. Ketemu dengan Tuhan. Nikmatilah Tuhan. Nikmatilah Tuhan. Pengampunan itu mengangkat kita pada posisi yang tepat. Pengampunan orang yang berdosa, orang yang bersalah kepada kita, dia menyakiti kita. Dia mungkin malu berjumpa dengan kita. Tapi ketika kita mengampuni dia, kita bukannya membesarkan hatinya, tapi juga kita membuat dia berdiri pada posisi yang layak, berhadap-hadapan, berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan kita. Dan dia tidak perlu takut, tidak perlu malu. Kalau dia tahu bahwa dia mengampuni kita. Saudara dengarlah, saudara-saudaraku, Tuhan mengampuni. Mengapa kita masih menyimpan dosa kita? Tuhan mengampunimu. Mengapa masih menyimpan kemarahan kita? Tuhan mengampunimu. Mengapa kita masih takut untuk berjumpa dengan dia? Tuhan mengampunimu. Semua nama-nama tadi, nama-nama yang pernah jatuh dalam dosa. Tapi mereka semua dipakai oleh Tuhan. Jadi pengampunan itu memberikan posisi yang layak kepada seseorang untuk berdiri di depan kita. Dan bagi Tuhan, pengampunan itu membuat kita berdiri sekaligus menjadikan kita alat kemuliaannya. Nama-nama tadi adalah mereka yang pernah jatuh dalam dosa, tapi Tuhan tidak kekurangan kasih, tidak kekurangan kuasa untuk mengangkat dia, dan mereka menjadi alat kemuliaan Tuhan. Beberapa orang yang berdosa kemudian tidak mau melayani lagi, merasa kotor, tidak mau melayani lagi. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang pengasih. Dia membesarkan hati kita dan memberikan kelayakan kepada kita untuk mengampuni dia. Amin, saudara. Dia mengampuni kita supaya kita bisa layak melayaninya. Berikanlah diri saudara untuk terlibat dalam pelayanan. Orang-orang yang telah jatuh dan berdosa telah diberi anugerah pengampunan, dan Tuhan juga diberi anugerah untuk berdiri melayaninya dan memuliakannya. Itu sebabnya saudara, coba perhatikan penyembahan kita. Penyembahan kita itu penyembahan yang sebenarnya bukan penyembahan agamawi. Di luar sana itu mereka betul-betul menyembah dengan gerakan-gerakan tubuh yang sujud. Tapi kita duduk berdiri. Ya, ada lagi yang begini. Ya. Kalau di PL itu sudah mati ya.
Iya, anugerah ya. Anugerah. Kenapa kita berdiri? Saudara-saudara, kata berdiri, umat Tuhan itu di Israel, penyembahan dilakukan oleh umat Tuhan. Dan mereka semua sujud. Mereka duduk di lantai dan sujud di. Sementara mereka menyembah Tuhan, para imam mempersembahkan korban di hadapan Tuhan di ruang Maha Kudus dalam keadaan berdiri. Semua umat Tuhan sujud di lantai menyembah. Hanya para imam berdiri mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Imam dari bahasa Ibrani Kohen. Kohen itu artinya berdiri. Kohen itu artinya berdiri dan mewakili. Para imam ini mempertaruhkan nyawa mereka. Kalau mereka salah, mereka mati. Tapi mereka berhadapan dengan Tuhan menyampaikan doa-doa mereka supaya umat ini dikuduskan, umat ini diberkati, dan mereka berdiri di depan Tuhan, layak di depan Tuhan. Mereka berani. Dan umat Tuhan di sana tidak berani menghadap Tuhan. Ada juga umat Tuhan di luar, mereka ketakutan kalau mereka akan dikutuk. Dan imam ini berdiri menyampaikan doa-doa mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada mereka, katakan kepada umatku yang sedang menyembah, katakan kepada umatku yang sedang takut, aku mengampuninya, aku memberkatinya. Dan umat itu sukacita karena berjumpa dengan Tuhan, sukacita karena melayani Tuhan. Dan mereka keluar membesarkan hati umat Tuhan. Dosamu diampuni, kuatlah, Tuhan memberkatimu, Tuhan mengkuduskanmu, tidak ada kutuk lagi. Itu yang disampaikan oleh imam. Jangan mau menjadi jemaat biasa yang hanya duduk menyembah tetapi tidak pernah mengalami Tuhan. Kita imam. Amin. Itulah gereja Protestan. Protestan itu berdiri oleh karena meyakini adalah semua orang percaya adalah imam. Dan gereja Baptis mempercayai semua orang percaya adalah imam. Jadi semua imam bisa melayani. Amin. Bukan hanya hamba Tuhan yang lulusan STT. Bukan hanya orang yang ikut kursus pelayanan. Tapi semua jemaat imam. Itulah sebabnya mengapa gembala-gembala dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Gembala-gembala, Tuhan berbicara kepada gembala, mereka orang yang hina, orang berdosa, yang dianggap rendah. Tapi kemudian Tuhan berbicara kepadanya dan memakai mereka menjadi alat kepanjangan mulut Tuhan menyampaikan berita Natal ini. Maria tidak melihat puji-pujian berlaksa-laksa malaikat di padang Efrata. Tapi gembala datang menceritakan kepada Maria, kami melihat malaikat. Dan anak ini adalah anak dari Tuhan. Ini istimewa. Bagaimana orang-orang Majus dari timur, dari Persia, datang ke Yerusalem menceritakan tentang kisah kelahiran Yesus kepada Bethlehem, kepada seluruh Yerusalem, kepada istana Herodes, tapi mereka tidak percaya. Dan mereka kepanjangan mulut dari Tuhan menyampaikan berita keselamatan itu. Saudara, mari kita juga menyampaikan berita keselamatan kepada orang lain. Amin, saudaraku. Kita baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. Kita baca, sudah menemukan? Kita baca bersama 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dia tidak mau kasih karunia itu sia-sia. Rasul Paulus pernah menjadi pembunuh jemaat. Pernah menjadi penghancur gereja. Menangkap orang-orang percaya.
Orang-orang Kristen ditangkap. Beberapa di antaranya dipenjarakan. Beberapa di antaranya dianiaya sampai mati. Tapi Tuhan menangkap Paulus. Dan ini yang Paulus katakan. Kasih karunia Tuhan tidak sia-sia. Karena aku bekerja lebih keras. Melayani Tuhan. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Dia sudah menyelamatkan kita. Berikan hidupmu saudara. Untuk melayani Tuhan dengan banyak pelayanan. Di luar sana terlalu banyak pelayanan. Di sini mungkin pelayanan sedikit. Sedikit sekali pelayanan. Di luar sana kita bisa menolong banyak orang. Di luar sana kita bisa membagikan berita keselamatan, berita pengampunan, berita sukacita, berita damai sejahtera. Di luar sana terlalu banyak orang yang menantikan Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita membagikan berita keselamatan ini. Amin. Jadilah saksi yang benar. Dan supaya kita bisa memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Seperti biasanya, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus menerapkannya supaya kita bukan orang Kristen yang penuh teori. Kita harus menerapkannya. 3 hal yang kita terapkan hari ini. Yang pertama, mohonlah pengampunan Allah bagi di antara kita yang berdosa. Dosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Yang melukai hati orang, yang melukai hati Tuhan, mohon pengampunan Tuhan saat ini. Yang kedua, bersukacitalah dalam penerimaan kasih dan pengampunan Bapa. Jangan hidup murung, susah bersyukur walaupun dalam keadaan sulit seperti ini. Bersyukurlah. Karena kita dalam pemerintahan Tuhan. Datanglah kerajaanmu. Ini bukan kerajaan COVID-19 atau kerajaan antikris. Tapi ini adalah pemerintahan Tuhan. Tuhan hadir di sini. Karena itu nikmatilah sukacita dalam penerimaan kasih dan pengampunan Bapa. Yang terakhir, buatlah diri saudara berdiri untuk memuliakan Tuhan. Dengan cara melayaninya dan membagikan berita anugerah, berita pengampunan kepada orang lain. Amin saudara. Buatlah diri saudara sebagai pelayan yang berdiri tadi. Kohen. Sebagai imam berdiri yang melayani Tuhan tapi punya pengalaman dengan Tuhan. Dia dikuatkan, dia kemudian diberkati. Dan dia pergi menyampaikan berita keselamatan kepada jemaat yang biasa yang tidak mau tahu apa-apa. Dan berkata Tuhan mengampunimu. Tuhan memberkatimu. Amin saudara. Maukah saudara menjadi alat penyampai Tuhan? Oh saya lemah, saya punya keterbatasan. Semua nama-nama tadi. Belum lagi yang di luar silsilah. Yang dipakai oleh Tuhan. Yang pernah gagal, pernah hancur hidupnya. Tapi Tuhan bisa memakainya. Amin saudara. Tuhan bisa memakai kita juga di masa Natal ini. Dan dalam hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Selama Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami menyembah Tuhan. Kami memuliakan Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Untuk perkara ajaib yang Tuhan buat dalam hidup kami. Natal. Perkara ajaib. Bukan hanya mujizat yang besar. Tapi anugerah dari Bapa yang besar. Bagi kami yang gagal, bagi kami yang lemah, bagi kami yang berdosa. Natal adalah kemuliaan Tuhan. Di mana Tuhan memakai orang-orang yang terbatas. Orang-orang yang lemah. Tapi Tuhan berikan pengalaman-pengalaman besar. Pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Ibu Maria adalah orang yang lemah. Gadis yang sangat muda tapi Tuhan pakai untuk menjadi alatmu. Yusuf seorang yang rendah hati. Tapi Tuhan pakai juga untuk memuliakanmu. Seorang yang tidak percaya tadinya akan mujizat ini, akan perkara besar ini, tapi Tuhan memakainya. Kalau di antara kami masih ragu-ragu,
Ada di antara kami yang masih lemah dan belum sungguh-sungguh mengikut-Mu Tuhan, tolong kami. Supaya kami berbalik kepadamu, sungguh-sungguh menyembah-Mu, sungguh-sungguh melayani-Mu, dan menjadi berkat. Jadikan kami alat-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu. Tuhan memberkati kami. Jadikan kami saluran berkat Tuhan. Seperti yang Kau memakai banyak orang saluran berkat. Para gembala, orang-orang Majus menjadi saluran berkat. Dan biarlah kami juga menjadi saluran berkat bagi kemuliaan-Mu. Berkatilah kami Tuhan. Kami tidak boleh takut dalam situasi pandemi ini. Dalam kesulitan ini, yang keterbatasan ini Tuhan. Sebab Tuhan mengasihi kami. Terpuji nama-Mu Allah yang hidup. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah kita dalam doa ini. Berdoa Tuhan, untuk bangsa kami selamatkan. Berdoa Tuhan, untuk kota kami selamatkan. Berdoa Tuhan, untuk kampung halaman kami masing-masing selamatkan. Keluarga kami selamatkanlah. Sahabat kami selamatkanlah. Mereka membutuhkan anugerah dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Tolonglah juga bangsa kami dalam masa yang sulit ini. Tuhan kiranya pulihkan masa pandemi ini, kiranya Tuhan beracara nyatakan kemuliaan-Mu. Tuhan berkati juga pemerintah kami dalam membuka lapangan pekerjaan besar-besaran. Tuhan berkatilah, dan berkatilah Tuhan rancangan kami, pekerjaan kami. Di sini Tuhan buatlah berhasil apa yang kami pikirkan, apa yang kami kerjakan. Tuhan tolong, Tuhan sediakan pekerjaan yang terbaik. Lebih daripada itu kami percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kami. Tuhan sanggup menopang kami dengan kuasa-Mu. Tuhan nyatakan mujizat-Mu di antara kami. Berkatilah Tuhan. Peliharakanlah kami, jauhkan kami dari paparan COVID-19. Khususnya Tuhan, kami mendengar varian baru ini. Tuhan memberkati kami sekalian. Jauhkan kami dari sakit dan kelemahan. Beberapa umat-Mu yang tidak bersama dengan kami karena di luar kota, Tuhan tolonglah. Ada yang sakit juga, Tuhan tolonglah. Bunda Purnomo yang sakit di pembaringannya saat ini, kami berdoa, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada roh kematian, tapi melainkan ada kebangkitan, ada kesembuhan, ada mujizat. Berkati umat-Mu yang lain yang mengalami sakit, Tuhan tolonglah, Tuhan berkatilah. Ibu Linda yang demam juga, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan mungkin ada umat-Mu yang lain yang kami tidak sebutkan nama mereka satu persatu. Oh Tuhan, keluarga kami yang di luar kota, baik itu Pak Roni, Pak, berdoa juga untuk Ibu Elis. Berdoa juga Tuhan untuk beberapa keluarga-keluarga yang lain yang kami tidak sebutkan nama mereka satu persatu. Ada keluarga Pak Isto, atau keluarga Pak Ferdinand, dan keluarga-keluarga yang lain. Tuhan, tolonglah mereka, berkatilah mereka. Keluarga Pak Tian juga kami doakan. Basri juga bersama dengan Tegar yang beberapa hari yang lalu pulang ke Semarang. Lindungi, jagai, sertai. Berkatilah Tuhan semuanya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Berkati aparat kepolisian, Satpol PP, dan juga berkati tentara. Berkati Tuhan para medis yang bekerja di masa-masa ini, dan mereka yang bertugas Tuhan untuk menjaga di mana-mana tempat beribadah. Berkati peliharakan mereka, berkatilah keluarga mereka masing-masing. Terpuji nama-Mu Allah yang hidup. Akhirnya kami mau selesaikan ibadah ini. Kami mohon berkat daripada-Mu. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Kristus, kembalilah ke tempat-Mu masing-masing. Berharaplah kepadanya. Angkatlah hatimu dan angkatlah tanganmu. Terimalah janji firman-Nya yang menjadi berkat bagi kita. Tuhan adalah penasihat ajaib.
Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, akan memberikan nasihatnya yang ajaib kepadamu, akan melindungimu, memeliharamu, dan memberikan damai sejahteranya. Pemerintahan Tuhan dalam keluargamu, pemerintahan kerajaan Tuhan dalam pekerjaanmu, pemerintahan kerajaan Tuhan dinyatakan dalam seluruh hidupmu. Raja Natal, penguasa langit dan bumi, menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Semua orang percaya berkata, amin. Saudara-saudara, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.